mini skirt on, dip my body in glitter. Platform on, foreign cars. I make rich look richer. Save your breath, baby. I'm not going home with y'all. Saat kami melanjutkan seri video kami tentang Athena, Yunani, mari kita bahas lebih lanjut tentang kondisi kehidupan di Athena. Terakhir, mari kita fokus pada kehidupan malam di Athena. Bangunan-bangunan di Yunani biasanya sudah tua dan kecil. Jika Anda terbiasa dengan rumah, jalan, dan mobil yang besar dan luas di negara Anda mungkin akan kecewa saat pindah ke Athena. Orang-orang di Athena hidup dengan sangat minim. Di beberapa rumah, bahkan tidak ada saluran sambungan untuk mesin cuci atau mesin pencuci piring. Sistem pemanas di rumah-rumah tidak terlalu berkembang, mungkin karena iklimnya yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan AC atau kompor listrik. Oleh karena itu, sistem pemanas dan gas alam tidak terlalu berkembang di Yunani. Jika Anda ingin pekerjaan dilakukan di rumah sewaan di Athena, Anda mungkin akan kecewa. Tidak mudah untuk menemukan tukang ledeng yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan di Yunani. Orang Yunani adalah masyarakat yang terbiasa dengan kenyamanan. Bahkan jika Anda menemukan seorang profesional yang memenuhi syarat, Anda mungkin tidak dapat menjadwalkan janji temu dengan segera. Mereka selalu dapat menjadwal ulang. Selain itu, jangan kaget jika Anda melihat aspal yang sudah tua dan tidak rata di jalan yang paling mewah sekalipun. Sistem kesehatan di Athena tidaklah sempurna. Ketika Anda membuat janji dengan dokter, mereka mungkin akan memberikan janji temu beberapa bulan kemudian. Sistem perawatan kesehatannya lambat, dan Anda mungkin harus menunggu berjam-jam untuk tes yang paling sederhana sekalipun. Mereka juga sangat tertinggal dalam hal perdagangan online. Karena sebagian besar orang berusia lanjut, penggunaan ponsel pintar tidak tersebar luas, dan hanya ada sedikit toko e-commerce. Oleh karena itu, orang tidak lebih suka berbelanja online. Ada sesuatu tentang negara ini yang terasa istimewa. Pada bulan Agustus, semua orang diberikan liburan sehingga mereka dapat bersantai dan beristirahat dari kepenatan sepanjang tahun. Selain itu, orang-orang merasa lebih aman untuk minum air keran daripada membeli air kemasan. Tentu saja hal ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi orang Yunani pada umumnya minum air keran. Jangan khawatir dengan tagihan air karena air di sini tidak mahal. Tagihan air bulanan untuk keluarga beranggotakan 3 orang hanya 25 euro. Anda juga dapat melihat hal ini saat berjalan di jalanan. Yunani tidak memiliki rasa kota praja yang kuat. Pemerintah kota tidak terlalu tertarik pada lanskap atau pengaturan jalan. Anda dapat melihat hal ini karena rumput liar di taman dan kebun umum tumbuh tidak terkendali. Salah satu keluhan paling umum dari orang-orang yang menetap di Yunani adalah birokrasi. Misalnya, jika Anda ingin pindah ke Yunani, Anda menyiapkan dokumen yang diperlukan dan mendaftar. Beberapa orang menunggu 3 tahun untuk mendapatkan kartu penduduk. Mereka mengaitkan alasan mengapa kartu penduduk, yang biasanya membutuhkan waktu 6 bulan untuk diterbitkan, membutuhkan waktu hingga 3 tahun untuk diterbitkan dengan beban kerja yang berlebihan. Menurut pejabat terkait, ada ribuan orang yang ingin mendapatkan izin tinggal di Yunani, dan mereka tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Mereka memiliki pepatah, siga-siga, yang berarti pelan-pelan atau rileks. Jadi, teman-teman, jika Anda akan menetap di Yunani, Anda harus membiasakan diri dengan segala sesuatunya yang lambat. Misalnya, ketika Anda memesan barang dari luar negeri, perlu waktu berbulan-bulan bagi layanan pos untuk mengirimkannya kepada Anda. Jika Anda tidak memiliki paspor yang kuat, Anda memerlukan visa Schengen untuk pergi ke Yunani hari ini. Ini karena Yunani adalah anggota Uni Eropa dan memasuki negara ini bahkan untuk pariwisata membutuhkan usaha. Hal lain yang luar biasa dari Yunani adalah masyarakatnya yang sangat mencintai sepak bola dan bola basket.
Olahraga ini telah menjadi obsesi bagi warga Yunani yang dapat meneriakkan yel-yel nasionalis selama pertandingan. Seperti di negara-negara Balkan lainnya, sebelum menikah mereka mengunjungi keluarga sang gadis untuk meminang dan memberikan berbagai hadiah. Sebagai contoh, orang-orang di Yunani tidak merayakan ulang tahun. Sebagai gantinya, mereka merayakan hari pemberian nama anak-anak mereka. Keluarga Yunani biasanya memberi nama anak laki-laki mereka Georgios, Yannis, Kostas, atau Nikos. Untuk anak perempuan, mereka memberi nama seperti Maria, Eleni, Katerina, dan Vasiliki. Orang Yunani hangat dan ramah, seperti orang-orang dari negara hangat lainnya. Gaya hidup mereka sering dibandingkan dengan gaya hidup orang Italia, Spanyol, dan Turki. Orang Yunani bisa berubah dari ceria menjadi marah dalam sekejap. Mereka menghabiskan hari Minggu bersama keluarga mereka. Pemilik toko dan orang Yunani yang lebih tua, khususnya, suka berbicara dengan keras. Pria sering membicarakan krisis ekonomi dan politik. Jika Anda bercakap-cakap dengan orang Yunani, mereka akan mengeluh bahwa mereka berada dalam situasi yang sulit dan menderita secara ekonomi. Mereka sering menggunakan bahasa kotor, bahkan ketika berbicara tentang politik. Selain itu, orang Yunani bukanlah bangsa yang sangat ambisius dalam hal disiplin kerja. Meskipun orang-orang terus-menerus mengeluh tentang masalah ekonomi, mereka tidak cenderung untuk bekerja keras. Beberapa orang menyebut mereka malas dan tidak ambisius. Contoh terpanjang dari hal ini adalah waktu istirahat, tidur siang yang panjang selama jam kerja, yang mungkin tampak tidak masuk akal bagi orang-orang dari negara lain. Toko-toko di Yunani mulai buka pada pukul 8 pagi dan istirahat sekitar pukul 2 siang. Sebagian besar bisnis juga tutup pada hari Minggu. Orang Yunani sangat stres sehingga mereka termasuk perokok terbesar di Eropa. Menurut survei, 33% dari populasi adalah perokok reguler. Penduduk Yunani umumnya berusia lanjut, dan usia rata-rata di Yunani sekitar 45 tahun. Tingkat kelahiran rendah dan populasi menurun. Populasi negara ini menua dengan cepat. Untuk alasan ini, pemerintah Yunani menawarkan insentif kepada keluarga dengan lebih dari 3 anak, seperti pengurangan pajak. Wanita memiliki harapan hidup yang tinggi dan umumnya menikmati kesehatan yang baik hingga usia 84 tahun. Pria, di sisi lain, biasanya tidak akan hidup lebih dari usia 80 tahun. Mereka mengaitkan umur panjang mereka dengan hidangan minyak zaitun dan udara bersih. Ada hampir 350 juta pohon zaitun di Yunani, dan negara ini mengekspor hasil panennya ke seluruh dunia. Ibu kota, Athena, sibuk dengan aktivitas sepanjang hari. Tetapi ketika hari mulai gelap, suasana menjadi semakin indah dan hidup. Hal ini karena suhu di luar lebih mendukung untuk bertamasya. Selain itu, orang-orang juga berdandan dan keluar untuk bersenang-senang di malam hari. Jika Anda berpikir Yunani hanya tentang makanan enak dan pantai biru, Anda salah besar. Ini mungkin negara dengan kehidupan malam paling aktif di Balkan. Selain kehidupan malam di pulau-pulau, Athena, ibu kota, juga memiliki kehidupan malam yang sangat aktif. Meskipun pria biasanya berpakaian lebih sederhana, para wanita bersaing satu sama lain untuk tampil elegan di malam hari. Saat Anda berjalan di jalanan yang ramai, Anda akan menjumpai orang-orang yang cantik dan terawat setiap beberapa menit sekali. Usia rata-rata orang di distrik kafe ini adalah antara 18 dan 40 tahun. Dibandingkan dengan gadis-gadis di negara Balkan lainnya, gadis-gadis Yunani berpakaian sedikit lebih terbuka. Daripada duduk di kafe, beberapa wanita menikmati musik sambil berdiri dengan bir di tangan. Seperti dua wanita muda ini dalam balutan gaun mereka. Jangan malu-malu selama kunjungan Anda. Orang Yunani adalah orang-orang yang hangat dan semua orang terbuka untuk bersenang-senang. Ada banyak pria dan wanita yang ingin bersenang-senang dan mencari pasangan.
Jaga diri Anda dan keluarlah di malam hari. Jika Anda seorang pria, Anda akan menemukan bahwa ada banyak kelompok gadis yang berjalan-jalan berpasangan atau bertiga, dan mereka akan tersenyum ketika Anda mengarahkan kamera ke arah mereka. Di Athena, Anda dapat bersantai dan berbicara dengan siapapun yang Anda inginkan. Namun, jangan terlalu percaya diri seperti pria Yunani berusia 50-an ini. Cobalah menghabiskan waktu dengan orang-orang seusia Anda. Pria tua ini berada di sudut terpencil, dikelilingi oleh 4 gadis turis berambut pirang yang semuanya lebih muda darinya, dan mencoba berbicara dengan mereka. Gadis-gadis itu tidak tertarik, dan pria itu gagal mendapatkan nomor telepon mereka. Saat Anda berjalan menyusuri distrik bar, Anda akan mencium berbagai produk tembakau. Orang-orang menghisap berbagai produk herbal dan tembakau dengan minuman mereka. Hal ini membuat suasana menjadi berbau aneh, membingungkan pikiran Anda. Ketiga gadis ini memesan koktail beralkohol, tetapi mereka tidak yakin apa yang mereka minum. Pada malam hari, wajah orang-orang meledak dengan kebahagiaan. Semua orang sangat termotivasi dan bersemangat. Mereka menikmati kehidupan malam di Athena dan merasa beruntung berada di sana. Hal positif ini berkontribusi pada vitalitas kota selama 24 jam. Jalan bar di Athena sempit dan membentang dalam garis lurus. Namun, hal ini memenuhi kebutuhan kota. Dari waktu ke waktu, Anda juga dapat menemukan kios-kios pedagang kaki lima. Jika Anda tidak menyukai keramaian, Anda dapat berjalan-jalan santai di taman-taman kota pada malam hari. Athena memiliki sudut pandang yang bagus dengan pemandangan kota yang indah. Orang-orang pergi ke area ini bersama keluarga mereka untuk menikmati malam yang tenang. Di malam hari, kerumunan orang berkumpul di klub-klub hiburan di Athena. Namun, ada juga sekelompok besar orang yang datang untuk berjalan-jalan di taman. Semuanya tergantung pada karakter dan preferensi Anda. Yunani dan Athena menawarkan banyak variasi dalam hal hiburan, makanan, dan budaya. Orang-orang merasa aman di Athena, bahkan setelah tengah malam. Bukti terbaik dari hal ini adalah betapa tenang dan damainya para wanita saat mereka berjalan di jalan-jalan kecil yang terpencil dan sepi. Bahkan jika Anda melewati jalan yang tidak berpenghuni, Anda tidak akan dilecehkan. Kota ini telah berhasil menanamkan rasa aman ini pada penduduk dan wisatawan. Setelah menikmati tempat hiburan, orang-orang dapat berjalan-jalan di jalanan yang tenang dan kembali ke rumah dengan tenang. Dalam perjalanan pulang, Anda bisa naik taksi kuning. Taksi di kota ini berwarna kuning, dan pengemudinya sebagian besar sudah berusia lanjut. Di malam hari, kota ini menjadi benar-benar sepi, dan hari pun berakhir. Sekian untuk Athena, ibu kota Yunani. Sampai jumpa di video berikutnya.